Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nur Hidayati, yang akan mempresentasikan tentang articulate storyline untuk memenuhi tugas media pembelajaran. Articulate storyline merupakan salah satu aplikasi yang digunakan dalam mempresentasikan informasi dengan tujuan tertentu. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk substitusi Microsoft PowerPoint. Nah, komponen yang terdapat dalam articulate storyline ada 4, yaitu articulate storyline Engage, Quizmaker, Presenter, dan Video Encoder. Articulate storyline Engage digunakan untuk pembuatan pembelajaran interaktif, sementara Quizmaker digunakan untuk membuat quiz. Articulate storyline Presenter merupakan gabungan dari storyline Engage dan Quizmaker. Sedangkan articulate storyline Video Encoder digunakan untuk mengedit video pembelajaran, di mana video tersebut adalah flash yang dapat diupload di YouTube maupun di web blog personal. Nah, kelebihan articulate storyline yaitu merupakan smart brainware yang sederhana dengan prosedur tutorial interaktif yang dapat dipublish secara offline maupun online, sehingga memudahkan pengguna memformatnya dalam bentuk web personal, CD, Microsoft Word, dan Learning Management System atau berikut adalah contoh pembuatan kuis dalam articulate storyline. Pertama-tama, di sini kita terdapat satu scene dan satu slide. Anggap aja ini sebuah cover atau volume utama teman-teman. Lalu kita klik. Lalu kita bisa membuat beberapa shape di insert. Nah, kita bisa membuat tombol, misalkan tombol materi atau tombol quiz. Untuk menambahkan kuis dalam media pembelajarannya. Nah, kuis ini dapat menunjang media pembelajaran kita agar lebih baik lagi dan sebagai tambahan untuk bahan evaluasi bagi siswa yang mungkin akan kita ajar nanti. Yap. Nah, ini salah satu fungsi dari articulate storyline. Setelah kita membuat menu utama, mungkin kita akan membuat yang sederhana saja ya, untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya kita kembali ke story view dan membuat scene baru. Scene ini bisa kita namakan dengan scene quiz seperti ini. Lalu kita klik. Pada scene quiz ini, rencananya ketika nanti mengklik tombol quiz yang di menu utama, lalu akan beralih ke scene ini. Nah, pada slide pertama kita bisa membuat cover dari quiz, misalkan di tulisan "Are you ready?" atau apapun yang bisa kita inginkan. Lalu kita buat tombol untuk start quiz. Jadi ketika start quiz itu diklik, quiznya akan mulai. Lalu kita membuat slide kedua, tempat soal. Nah, di quiz ini kita pilih quizzing, kita pilih graded. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan. Ada tipe-tipe soal seperti true false, multiple choice, multiple response. Ada juga matching drag and drop.
Kita pilih aja yang multiple choice. Yang lainnya itu bebas sekali. Insert. Ini saya hanya akan mencontohkan yang multiple choice. Setelah kita pilih multiple choice, akan muncul tipe pertanyaan seperti ini. Nah, di sini terdapat form view sama slide view, di mana kalau kita klik slide view akan menjadi tampilan slide seperti biasa. Dan ketika ke form view, lebih mudah lagi. sini akan Tinggal menginputkan pertanyaan dan muncul tipe pertanyaannya. Mari kita buat soal. Soalnya sederhana aja ya. Siapa presiden pertama Indonesia? Misalkan seperti ini. Kemudian kita tuliskan jawabannya. Misalkan Insinyur Soekarno. Kemudian pilihan yang kedua, Muhammad Hatta. Habibie. Kemudian bisa diklik tab untuk menambahkan pilihan. Selanjutnya Soeharto. Bebas kita pilihan membuat pilihannya berapa. Lalu pilihan yang benar kita klik di kolom yang korek, karena presiden pertama Indonesia itu Ir Soekarno, jadinya kita klik yang Ir Soekarno. Nah, begitu cara membuat soal dan menginput jawaban. Di bawahnya terdapat set feedback and branching. Nah, feedback sendiri adalah nanti kalau siswa menjawab akan ada feedback seperti jawabannya benar atau salah. Misalkan siswa menjawab benar, maka tulisan ini nanti akan muncul. Tapi kalau seandainya tidak usah menggunakan feedback, kita juga bisa mengaturnya dengan menonaktifkan feedback di kolom non. Jadi Nah, di bawah feedback ada shuffle. Ini digunakan untuk mengacak jawaban. Maksudnya kalau di sini Ir Soekarno jawabannya A, kita shuffle. Bisa saja ditaruh di B, di C, atau di D. Ya, untuk variasi saja. Lalu selanjutnya kita membuat poin. Misalkan nilai maksimalnya 100, soalnya ada 10, maka kita bisa memberikan poinnya untuk satu soal 10 poin. Kita membuat soal selanjutnya. New slide. Multiple choice insert. Ke form view seperti tadi. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jawabannya 1, 2, 3, 4. Lalu kita nonkan juga feedbacknya, maksudnya
di shuffle saja. Dan kita jangan lupa untuk memberikan Lalu kita pertanyaannya. klik jawaban yang benar. Oke. Jadi kita udah buat pertanyaan. Jadi kita udah bikin 2 pertanyaan. Setelah itu Kalau prakteknya teman-teman mau 10, mau 50 itu bebas. Nah, setelah itu kita tambahkan slide lagi untuk hasil dari dari kuis ini. kita new slide. Slide. Nah, untuk menampilkan tampilan nilai, kita klik ke result slide. Graded result slide. Soalnya tadi kan kita memilih yang graded kan. Disesuaikan saja dengan soal yang kita pilih. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu akan muncul pop-up result slide properties, di mana ini adalah tempat untuk kita mengatur soal. Nah, ini juga bisa digunakan untuk memilih soal mana yang dapat kita nilai. Kita bikin 2 soal, makanya kita centang 2 soal. Di sini juga ada passing score, yaitu ya seperti passing grade atau nilai batas minimal jika kita ingin siswa ketika mengerjakan soal ini lulus. Kalau dia salah satu, dia hanya mampu menyelesaikan tuntas 50%, artinya dia di bawah passing grade gitu, atau passing score. Nah, di sini juga ada end quiz after. Berapa menit soal ini harus dikerjakan. Nah, kita pilih with first slide. Ini ketika slide dibuka langsung dihitung waktunya, atau kita juga tidak usah pakai waktu. Oke, di oke saja. Lalu muncul seperti ini, akan muncul your score dan passing score. Ini juga ada review quiznya, seperti itu. Sekarang kita coba preview soal yang telah kita buat, hasilnya seperti apa. Iya, kita beri trigger dulu di quiz ini. Nah, klik insert, lalu kita pilih trigger, jump to scene, quiz. Oke. Nah, kita ke di sini di start quiz juga dikasih trigger, jump to slide, karena rencananya kita akan menuju ke slide kedua. Kita next slide saja lah. Disesuaikan saja dengan soal yang kita buat, lalu kita oke. Review soal yang sudah kita buat. Ya, nunggunya agak lama. Mohon bersabar, ini ujian. Kita klik quiz, lalu ke start quiz. Nah, beginilah penampakan dari soal yang sudah kita buat tadi. Lalu tinggal kita jawab benar semua. Bagaimanakah hasilnya? Nah, seperti ini. Your score 100%. Karena tadi kita menjawab dengan benar semua.
20 poin adalah poin yang kita dapat karena kita cuma bikin 2 soal dengan 1 soal 10 poin, maka jadinya 20 poin. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat 30, Jadi misalkan kita membuat 30 soal, biar tidak bingung, poinnya dikasih 1 saja. sendiri nilainya berapa dengan Nanti resultnya akan menghitung poinnya secara otomatis. adalah soal yang benar. Jadi berapa poin yang Jadi skornya adalah didapat, maka itulah skor yang didapat. jadi bisa lihat oh ini korek. Nah, kita bisa juga review kuisnya, dicek bagaimana pengerjaannya, lalu kita close, lalu kita bisa coba lagi dengan jawaban yang salah. Start quiz. Nah, ini untuk jawab pertama Soekarno, yang kedua kita jawab salah. Hasilnya you did not pass karena tidak lulus, karena 1 soal kita mengerjakannya salah. Ya, seperti itu. Oke, sekian tutorial membuat kuis di Articulate Storyline. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Oke, kalau gitu cukup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.